ちゃくちゃいいラブ入る。どこだこら！ Film yang diadaptasi dari serial anime ini bercerita tentang seorang putra satu-satunya dari pemimpin gangster Yakuza terkenal di Jepang bernama Ichijo Raku yang menginginkan kedamaian hidup dan tidak memiliki ketertarikan sebagai pewaris keluarga Yakuza Suigomi. Film ini berjudul Nisekoi. Seperti biasanya, setiap pagi Raku berangkat ke sekolah. Dia ditakuti oleh teman-teman sekolahnya karena para Yakuza selalu saja berada di belakangnya untuk menjaga Raku dari musuh geng lain. Namun perilaku para Yakuza itu membuat Raku risih dan merasa tidak bebas. Raku selalu mencoba cara apa saja agar dia terbebas dari pengawasan para Yakuza. Baru saja masuk gerbang sekolah, tiba-tiba lutut seorang wanita pirang bernama Chitoge mendarat tepat di kepala Raku yang membuat kalung liontin gembok milik Raku terpental. Layaknya malaikat, wanita bernama Onodera memberikan kalung milik Raku, sedangkan si pirang Chitoge sudah pergi. Kalung liontin gembok itu sangat berharga bagi Raku, karena kalung itu akan menuntunnya pada cinta masa dulu saat Raku kecil. Diceritakan pada waktu liburan musim panas, Raku bertemu dengan seorang anak wanita dan mereka saling bertukar kalung dan berjanji untuk menikah. Di dalam kelas, Raku yang begitu menyukai Onodera selalu memperhatikannya. Raku selalu berharap bahwa Onodera lah yang dulu telah berjanji dengannya. Guru membicarakan tentang seorang siswi baru pertukaran pelajar dari Amerika dan tiba-tiba murid baru itu adalah Kirisaki Chitoge. Raku yang kesal langsung mendekatinya. Mereka berdua bertengkar dan Chitoge tidak merasa bahwa dia bersalah. Raku menyebut Chitoge dengan sebutan gorila dan inilah yang terjadi. Pulang sekolah, Raku sudah ditunggu oleh ayahnya yang langsung membicarakan satu geng Beehive yang baru-baru ini bersitegang dengan geng mereka. Situasi semakin tidak terkendali dan itu akan menyebabkan perang besar dan pertumpahan darah. Raku yang membayangkan Onodera dalam bahaya jika terjadi perang besar langsung menolak terjadinya perang itu. Ada satu cara agar perang itu tidak terjadi yang hanya bisa dilakukan oleh Raku saja. Ayah Raku, si master dan bos gangster Beehive adalah kawan lama. Mereka berusaha menghindari konflik yang dibuat oleh anggota baru, namun tidak mudah. Satu cara yang hanya bisa dilakukan oleh Raku adalah menjadi kekasih dari anak gadis bos gangster Beehive yang ternyata gadis itu adalah Kirisaki Chitoge-chan. Mereka berdua kaget karena kesan pertemuan pertama mereka sangatlah tidak baik dan sekarang dipaksa untuk menjalin sebuah cinta palsu dan mereka menolak untuk melakukannya. Cloud, tangan kanan dari gangster Beehive, datang dan melemparkan sebuah bom yang menyebabkan ledakan. Spontan para Yakuza menghampiri mereka. Para anggota Beehive menyangka bahwa Chitoge telah diculik oleh para Yakuza. Saat perkelahian akan terjadi, sang master dan Adelt, seorang bos gangster, melerai mereka dengan mengatakan bahwa putra-putri mereka telah menjadi kekasih. Sontak hal itu membuat kedua anggota kubu gangster terkejut. Begitu juga Chitoge dan Raku. Para anggota gangster langsung melihat ke arah Raku dan Chitoge untuk memastikan kebenaran. Dengan canggung mereka berpura-pura layaknya kekasih. Master mengatakan selama mereka berdua menjadi sepasang kekasih, jangan ada terjadi masalah penyerangan. Dan mereka menyetujuinya lalu merayakan kejadian itu. Paginya, Chitoge datang ke rumah Raku menjemputnya untuk kencan di hari libur. Chitoge melakukan itu karena Cloud tidak mempercayai bahwa mereka berpacaran. Karena itu, Cloud mengawasi setiap pergerakan mereka.
Raku dan Chitoge memutuskan untuk menonton bioskop percintaan, namun Chitoge malah tertidur. Di sana, Raku mendapat dorongan dari setiap anggota kedua geng yang memerintahkannya untuk memegang tangan dan mencium Chitoge. Namun, tiba-tiba, berjalan pulang, mereka memutuskan untuk merahasiakan status berpacaran mereka di sekolah. Akan tetapi, semua teman kelasnya sudah mengetahui hal itu dan merayakannya. Raku melihat Onodera yang dia sukai, namun di sisi lain, Cloud masih mengawasi mereka dari luar. Dengan terpaksa, Raku menjalankan kepura-puraannya itu. Di sekolah, Chitoge selalu dijaga oleh Cloud dan diperlakukan istimewa. Hal itu membuat teman-temannya menjauhi Chitoge. Hal itu juga pernah dirasakan oleh Raku sehingga membuatnya iba. Namun, Chitoge berusaha untuk mendapatkan teman. Salah satu caranya yaitu menulis satu persatu biodata dari teman sekelasnya. Raku membantunya dengan memberikan catatan yang sama pada Chitoge. Hal tidak terduga terjadi saat istirahat. Salah satu teman kelas mereka menjatuhkan meja belajar Chitoge. Tanpa sengaja, mereka melihat catatan biodata setiap orang yang ada di kelas. Hal itu membuat mereka salah sangka bahwa catatan itu untuk mencelakai mereka karena latar belakang Chitoge dari gangster Beehive. Di situ Chitoge melihat mereka secara langsung dan merasa sedih. Beruntung dengan kebaikan hati Onodera mengetahui maksud sebenarnya dari Chitoge. Seketika semua teman kelasnya mengerti dan menjadi teman Chitoge. Keesokannya di kelas kembali kedatangan siswi baru bernama Tachibana, seorang anak dari kepala polisi. Seketika tatapannya mengarah pada Raku dan tiba-tiba Chitoge melihat keluar kelas yang terdapat salah satu anak buah Cloud mengawasi mereka. Hal itu memaksa Chitoge untuk merebut Raku dan mengatakan bahwa Raku adalah pacarnya. Dan tiba-tiba, Cloud mengajak Raku untuk pergi ke atap sekolah, lalu diikuti Chitoge mengintip mereka. Di sini, Cloud memberikan tes pada Raku, jika dia benar menyukai Chitoge. Sampai akhirnya, Raku terjatuh ke kolam renang hingga pingsan dan diselamatkan oleh Chitoge. Saat sadar, Chitoge berterima kasih pada Raku atas ucapannya pada Cloud. Mendengar ucapan itu, sepertinya Chitoge sudah mulai memiliki sedikit perasaan pada Raku. Chitoge juga melihat kalung gembok milik Raku. Kemudian Raku menceritakan kenangannya pada Chitoge. Keesokannya, dua gangster berkumpul lalu datang ke kepolisian membawa Tachibana yang tanpa pikir panjang langsung nemplok ke si Raku. Diikuti oleh Onodera yang telat datang. Mereka berencana untuk belajar bersama, namun pembicaraan saat itu membuat Raku terkejut. Raku dan Chitoge berniat mengambil kipas di gudang. Tiba-tiba, para yakuza mengunci pintu gudang. Di sini, Raku mengetahui bahwa Chitoge takut akan gelap. Kemudian, Cloud mendobrak pintu gerbang yang membuat mereka berdua terpental kaget sampai membuat posisi yang membuat Cloud pingsan. Lalu, Onodera dan Tachibana salah paham. Ternyata, orang yang memiliki kalung liontin kunci itu adalah Onodera. Dia beranggapan bahwa Raku telah melupakan janjinya waktu dulu. Kelas akan mengadakan festival musim panas. Onodera menyarankan untuk membuat drama Romeo dan Juliet. Dia berharap akan menjadi pemeran Juliet dan Raku menjadi pemeran Romeo. Namun, teman mereka menyarankan Chitoge menjadi Juliet. Hal itu membuat Onodera sedikit kecewa. Sebelum itu, mereka liburan musim panas ke pantai. Chitoge beranggapan bahwa mereka lepas dari pengawasan Cloud. Namun saat di penginapan, tiba-tiba malam pun tiba, saatnya acara jurit malam. Raku beruntung dia berpasangan dengan Onodera yang sangat dia inginkan. Saat Raku akan memegang tangan Onodera, tiba-tiba Su datang memberitahukan Chitoge hilang di tengah hutan. Dengan cepat, Raku pergi mencarinya, mengingat bahwa dia takut akan gelap. Raku berhasil menemukan Chitoge dan terlihat perasaan Chitoge semakin besar pada Raku.
Setelah itu di penginapan, Raku mandi. Cloud datang menukarkan tanda pemandian pria dan wanita. Saat berendam, tiba-tiba Chitoge datang lalu menyadari bahwa itu adalah ulah dari Cloud. Tidak lama kemudian, para wanita juga datang. Keadaan semakin membuat Raku panik. Tetapi berkat Chitoge, Raku berhasil keluar dari pemandian. Lalu, Raku berusaha menghibur Chitoge. Di sini, Chitoge berusaha mengungkapkan perasaannya, namun Raku beranggapan itu hanya sebuah bercandaan seperti biasa. うまくいくわけねえだろ。 Saat akan pergi ke kamar, tanpa sengaja, Chitoge mendengar bahwa Onodera memiliki kalung liontin kunci dan janji seperti Raku. Setelah itu, Chitoge merasa mengganggu keromantisan kisah Raku, lalu mengundurkan diri dari peran Juliet dan memberikannya pada Onodera. Kosaki-chan. Malamnya, Chitoge menemui ayahnya untuk meminta kembali lagi ke Amerika. Keesokannya, Chitoge memberitahukan fakta sebenarnya tentang hubungan dengan Raku pada Onodera. Bahkan Chitoge juga menyinggung tentang kalung kunci yang dimiliki Onodera. 鍵のペンダントを持った子を探してるよ。 Saat melakukan latihan terakhir untuk pentas, tiba-tiba suatu kecelakaan terjadi pada Onodera yang menyebabkan tidak bisa mengikuti pementasan. Kemudian Onodera dan teman lainnya meminta Chitoge untuk kembali mengambil peran Juliet. Hari pementasan pun tiba. Di sini Chitoge lupa akan naskah, namun hal itu bisa dihadapi dengan baik. Onodera yang menyaksikan penampilan mereka berdua merasa sedih. Di akhir drama, saat Romeo akan meminum racun, Chitoge malah menahannya dan merubah skenario. Lalu Raku melihat Onodera dan mengingat perjanjiannya dulu. どうかな。 Raku menemui Onodera di atas atap dan di sini terungkap bahwa Onodera lah yang dulu telah berjanji dengannya. Namun Raku lebih menyukai Chitoge dan melupakan janji masa kecilnya. 千棘のことが好きみたいだ。ごめん。 Raku pergi mengejar Chitoge yang akan kembali ke Amerika. Dia dibantu oleh Tachibana melewati kemacetan, lalu dihadang Cloud untuk mengetes keyakinan Raku, sampai akhirnya Cloud membiarkan Raku pergi. Raku mengejar pesawat pribadi milik geng Beehive, dan dia berhasil mengejar Chitoge, lalu mengungkapkan perasaannya. 桐崎千棘を愛しています。 Film pun tamat. Dan untuk tim Onodera, diharap jangan bersedih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.